Apakah Anda masih menyimpan dendam terhadap seseorang, sehingga menghalangi Anda untuk sepenuhnya menerima damai dari Tuhan? Hari yang diberkati, saudara-saudari terkasih. Inilah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Kita semua melakukan dosa dengan satu cara atau yang lain. Kita melukai orang-orang di sekitar kita, baik sengaja maupun tidak. Namun kenyataannya, ketika kita sendiri adalah orang yang tersakiti, seringkali kita merasa sulit untuk menghadapinya. Kita lupa bahwa kita adalah orang berdosa yang telah diampuni. Ketika kita menyimpan dendam, kita justru menghalangi aliran rahmat Tuhan dalam hidup kita. Salah satu misionaris penuh waktu kita di pusat misi Global Couples for Christ, yaitu Kobe Luksin, menjadi saksi belas kasih Tuhan dan menjadi saluran rahmat itu bagi orang lain. Kobe berasal dari Quezon City, Filipina, dan menikah dengan Rachel sejak tahun 2010. Mereka bergabung dengan Couples for Christ pada tahun 2022, dan saat ini melayani dalam misi di ANCOP, salah satu pelayanan komunitas yang bekerja bersama kaum miskin. Ketika Kobe dan istrinya Rachel menjadi pemimpin chapter di salah satu komunitas CFC di tempat mereka di Quezon City, mereka mengalami masa yang sangat berat. Mereka bahkan pernah menangis kepada Tuhan dan berkata, "Apakah ini rencanamu bagi kami? Apakah engkau menempatkan kami di chapter ini hanya untuk menyakiti kami?" Hal ini terjadi karena beberapa anggota dan bahkan pemimpin mengatakan bahwa mereka tidak mampu memimpin chapter tersebut. Mereka mendengar kata-kata yang menyakitkan dan sering dibandingkan dengan pemimpin sebelumnya. Namun dalam waktu doa mereka, Tuhan menjawab dengan jelas bahwa mereka perlu lebih mengasihi orang-orang itu dan tetap bersama mereka dalam masa-masa sulit. Seiring waktu berlalu, setelah 5 tahun lalu mereka dipercaya menjadi cluster leaders. Dalam pertemuan perpisahan pada doa bersama chapter mereka kembali menangis, bukan karena terluka lagi, tetapi karena para anggota menghormati mereka dan meminta maaf atas apa yang telah mereka lakukan di masa lalu. Kobe percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam pergumulan itu. Tuhan bekerja dengan caranya yang misterius untuk menuntun mereka dalam mengasihi dan melayani umatnya. Mereka mengampuni sebagaimana mereka telah diampuni dan terus melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Injil hari ini, Petrus mengajukan pertanyaan yang sangat manusiawi. Berapa kali aku harus mengampuni? Ia mengusulkan 7 kali, sebuah angka yang sudah terasa sangat murah hati, bahkan tampak seperti kesalehan yang besar. Namun Yesus menjawab 77 kali. Ini adalah cara simbolis untuk mengatakan bahwa bagi pengikut Kristus, belas kasih tidak memiliki batas waktu. Yesus menjelaskan hal ini melalui perumpamaan tentang seorang raja yang memiliki hamba yang berutang, jumlah yang sangat besar ribuan talenta. Dalam nilai masa kini, ini setara dengan miliaran dolar, jumlah yang tidak mungkin dibayar bahkan dalam 100 kali kehidupan. Hamba ini melambangkan kita, kelemahan kita, kesombongan kita, keegoisan kita, dan saat-saat ketika kita berpaling dari kasih. Semua itu menciptakan jurang yang tidak bisa kita jembatani sendiri. Namun saat hamba itu berlutut dengan rendah hati, sang raja melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia tidak sekadar menurunkan bunga utangnya, ia menghapus seluruh utang itu. Inilah kebaikan Allah Bapa kita. Ia tidak mencari rencana pembayaran dari kita, ia mencari hati yang bertobat. Seperti yang diingatkan dengan indah oleh Santo Yohanes Paulus II, pengampunan adalah pemulihan kebebasan bagi diri kita sendiri. Pengampunan adalah kunci yang kita pegang sendiri untuk membuka pintu sel penjara kita. Di dunia yang sering cepat menghakimi dan membatalkan orang lain, memilih untuk mengampuni adalah tindakan iman yang radikal. Mengampuni tidak berarti bahwa luka itu tidak penting. Mengampuni berarti kita lebih mempercayai keadilan Tuhan daripada kemarahan kita sendiri. Kita dipanggil untuk menjadi saluran rahmat
membiarkan belas kasih yang kita terima dari Bapa mengalir kepada saudara-saudari kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih atas kasih-Mu yang tanpa syarat, yang selalu siap mengampuni dosa dan kegagalan kami. Berilah kami rahmat untuk selalu mengingat bahwa kami adalah orang-orang yang telah diampuni. Semoga belas kasih-Mu selalu menggerakkan kami untuk mengampuni orang lain juga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga kita, saudara-saudari. Tuhan memberkati iman Katolik kita dan Couples for Christ.